Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbekam. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share jika video saya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada puasa Ramadan hari ke-16. Insya Allah malam ini adalah peringatan Nuzulul Quran. Nah, tema tausiah kita hari ini adalah tentang Nuzulul Quran. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita sapa penceramah kita hari ini, yaitu Ustadz Haji Ucusi Bromesi SKAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak, nanti malam kita akan memperingati Nuzulul Quran ya Pak ya? Insya Allah ya. Nah. Malam tanggal 17 Ramadan. Iya, Alhamdulillah. Nah, apa itu Nuzulul Quran Pak? Dan apa keistimewaannya Pak? Silahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Maliki Dayyan. Al-Qaili fi kitabil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahmtana. Innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Syukur alhamdulillah, kita selalu dan menjadi keniscayaan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat dipanjangkan umur kita, nikmat diberikan kesempatan menjalani Ramadan begitu indah dengan ibadah-ibadah yang kita tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita lakukan semuanya bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat, teriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam kita akan memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya diturunkannya Al-Quran. Namun perlu dipahami oleh kita semua karena banyak ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Baik surat Al-Qadar ayat 5 begitu jelas mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu, dan seterusnya yang tadi ayat ini kita baca. Sementara di ayat lain seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185 katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau di dalam ayat-ayat lain surat Al-Isra malah turunnya Al-Quran dijelaskan yaumal taqal jam'ani, pada hari di mana bertemunya dua pasukan Badar, antara Muslim dengan kafir Quraisy, ya. Itu tentang turunnya Al-Quran, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa turunnya Al-Quran ini ada dua fase. Fase pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril masukkan ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu secara keseluruhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam salat Al-Qadar. Jibril membawanya dan meletakkannya di lembaran-lembaran
di Lauhul Mahfuz, ya, itu persis pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu untuk fase pertama. Jadi Al-Quran diturunkan pada fase pertama sekaligus, ya, disebut dengan inzal, ya. Inzal artinya turun secara sekaligus. Tapi yang kedua, fase kedua itu fase tanzili, diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus, ya. Baitul Izzah itu langit dunia secara sekaligus. Nah, dari langit dunia kemudian turun kepada Rasulullah itu secara bertahap, tahap demi tahap. Kadang 1 ayat, kadang sepotong ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang 10 ayat, kadang 1 surat lengkap sekaligus. Dan itu berproses selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sesuai dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Artinya 23 tahun kurang Al-Quran itu secara bertahap diturunkan pada Rasulullah. Kapan dimulainya? Ketika Rasulullah umur 40 tahun sedang rajin-rajinnya beruzlah, tahanus di Gua Hiro, karena melihat kondisi umat yang begitu memilukan. Karena Rasulullah punya sifat yang sangat perhatian dengan umat, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 108, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang seorang rasul kepada kalian dari bangsa kalian. Dia sangat prihatin dengan kondisi kalian, dengan kondisi umat yang sangat itu jahiliyah. Sangat prihatin dengan kondisi umat yang sangat memilukan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sangat berharap kalian semua masuk Islam, sangat berharap semuanya kalian selamat, sangat berharap kalian semuanya masuk surga. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman dia maha lemah lembut dan maha kasih sayang. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi sejak sebelum umur 40 tahun Rasulullah sudah memperhatikan kondisi umat. Makanya Rasulullah sering berujlah, sering berhatam di Gua Hiro. Padahal Gua Hiro itu cukup tinggi kalau naik, dari kaki gunung itu sangat tinggi. Belum lagi dari rumah Rasulullah bisa 6-7 kilo. Tapi bersering Rasulullah berujlah ke sana. Nah, di saat ujlah itulah pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, datanglah Jibril, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah, ya, membawa Al-Qur'an, informasi dari Allah, tapi memang secara bertahap. Ketika Jibril datang, ya, dia kemudian mengucapkan salam dan seraya mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Tapi Rasulullah mengatakan, "Mana biqari, saya tidak bisa untuk membaca karena tidak biasa membaca." Akhirnya dipeluk oleh Jibril sampai Rasulullah tengah-tengah, sampai 3 kali diucapkan, "Iqra, Iqra, Iqra." Nah, inilah awal diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu 5 ayat itu yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pun ada kaul ulama mengatakan yang pertama itu Al-Mudaththir. Namun ternyata ini bukan perbedaan. Ternyata surat yang pertama secara lengkap diturunkan adalah Al-Mudaththir. Tapi Al-Quran diturunkan yang pertama sekali tidak 1 surat, melainkan hanya 5 ayat dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Nah, sohibin-sohibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diturunkannya Al-Quran itu bagi kita ya kaum muslimin tentu keberkahan tersendiri ya, apalagi diturunkannya pada mulanya di bulan Ramadan ya. Bisa disebut di dalam surat Al-Baqarah, katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, pembimbing petunjuk bagi manusia dan pemisah antara hak dan batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Di dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada malam kemuliaan ya, di mana malam itu sama persis seperti kejadian perang Badar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang Allah sebutkan yaumal taqal jam'ani, pada hari di mana bertemunya dua pasukan muslim dengan pasukan kafir Quraisy. Itu di perang Badar terjadinya di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan ya. Ini yang dimaksud turunnya pada fase kedua tadi kepada Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, membedakan antara hak dan batil. Bahkan tidak sekedar itu, karena Al-Quran ini kitab yang paling lengkap dibandingkan kitab-kitab samawi lainnya. Kitab-kitab yang lain seperti Suhuf Ibrahim itu diturunkan di bulan Ramadan juga, di tanggal 1 Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan juga pada tanggal 6 Ramadan, kemudian Injil dan sebagainya. Itu tapi secara lengkap dia langsung diturunkan seperti itu ya. Tapi Al-Quran kenapa bertahap? Agar bisa dihafal oleh Rasul dan para sahabatnya untuk mengukuhkan pada hatinya dan disesuaikan dengan kejadian-kejadian pada saat itu, sehingga Al-Quran akan lekat dalam pikiran, dalam hafalan Rasul dan para sahabat ya. Dan belum ada ditulis secara keseluruhan pada saat di zaman Rasulullah, termasuk di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, belum baru ketika Sayyidina Utsman melihat banyak hafid ini yang sudah wafat, baru dia mengusulkan untuk Al-Quran dibukukan ya. Maka pada zaman Sayyidina Utsman itulah pembukuan Al-Quran, makanya ada istilah Mushaf Utsmani. Dulu berserakan begitu saja karena belum ada perintah untuk membukukannya. Alhamdulillah sudah dibukukan sampai dengan sekarang kita bisa membacanya. Kalau tidak ada usaha waktu itu untuk membukukannya, tentu kita akan kesulitan untuk menguasai Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan juga sebagai pembawa keberkahan. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan ya. Dengan turunnya Al-Quran semakin berkah, sangat berkah ya, dimana keberkahan menyebar ke seluruh kehidupan manusia ya, karena ada Al-Quran. Dan Al-Quran juga diturunkan di samping sebagai petunjuk, di samping pembeda hak dan batil, juga membawa keberkahan. Al-Quran juga ya menjadi penolong bagi siapapun yang membacanya ya. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yas'abi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah,
karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi para pembacanya, terutama ketika kehidupan kita proses untuk sampai di surga Allah atau malah mungkin sebaliknya ke neraka. Jadi ada proses-proses ketika hisab, ketika mizan, itu Al-Quran. Bahkan dari mulai pertanyaan kubur, Al-Quran pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya harus dibaca ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Quran juga diturunkan oleh Rasulullah penuh dengan obat dan rahmah, kasih sayang yang tersebar. Jadi Al-Quran begitu lengkap, kitab yang menyeluruh, sampai-sampai Al-Quran itu mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu kehidupan pun yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Jadi semua urusan kehidupan itu terbahas dalam Al-Quran. Namun karena kemampuan kita terbatas, tidak tahu, karena Al-Quran secara global intinya di situ. Kemudian nanti dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah. Setelah hadis Rasulullah nanti dijelaskan oleh ijma para ulama, atau mungkin memerlukan kias-kias kejadian tempo dulu dengan tempo sekarang, ada kemiripan-kemiripan. Itu baru kita akan memahami betul Al-Quran itu. Makanya untuk mentadabbur Al-Quran harus punya modal yang kuat. Di antaranya ya tentu menguasai bahasa Arab, ya menguasai nahwu sorof, mantik bayan, segala macam ilmu-ilmu yang ilmu alat, ya belum lagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu kalam, dengan tasawuf dan sebagainya, sehingga baru kita bisa memahami Al-Quran ya. Itu pun sebatas-batas kemampuan manusia, karena kalam Allah itu qadim ya, kalam yang satu kata bisa berbagai hikmah di dalamnya, satu kata bisa berbagai arti di dalamnya. Makanya kita disuruh terus untuk membaca, mempelajari, mentadaburi ya, mempelajari, mengajarkan kepada orang lain ya. Semuanya harus kita lakukan. Syukur-syukur kemudian pada akhirnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita kehidupan yang Qur'ani. Nah, para shaimin shaimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bumikan Al-Qur'an ya, mulai dari keluarga kita, mulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadabburnya ya, sehingga Al-Quran benar-benar membawa barokah bagi keluarga kita, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak ketuntungan. Dan ingat, ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya bukan dihitung per surat, bukan dihitung per juz, bukan dihitung per ayat, tapi dihitung per huruf. Satu huruf dari membaca Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan dan di luar sholat. Tapi kalau di dalam Ramadan itu dilipat gandakan lagi satu huruf, di dalam sholat pahalanya 100 kebaikan ya. Kemudian kalau di luar sholat 70 sampai dengan 700 kebaikan. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika Al-Quran dibaca bukan kerugian bagi kita, bahkan keuntungan akan berlipat-lipat Allah berikan, dan juga akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menggemari Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Quran, bahkan tahfidzul Quran. Kalau sampai tahfidzul Quran, kita sudah dianggap keluarga Allah di dunia ya. Ahlul Quran itu ya ahlullah di dunia. Orang yang menghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah di dunia ya. Makanya kalau ingin punya keluarga Allah, ya anaknya harus menjadi hafid atau hafidhah, maka kita dianggap keluarga Allah Subhanahu wa taala, di mana anak nanti akan memberikan
mahkota kepada kedua orang tuanya di surga nanti. Demikian, mudah-mudahan kita semua di malam nanti merenungi, mentadaburi betapa hebatnya Al-Quran diturunkan ke dunia ini lewat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Al-Quran semuanya menjadi jelas, semuanya menjadi terang, jalan menjadi lurus ya, dengan Al-Quran, bahkan menjadi keberkahan yang sangat melimpah. Jadi mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, keluarga kita juga dekat dengan Al-Quran, sehingga keberkahan akan senantiasa kita. Terima kasih. Wallahumma fiq bila aqtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, bertambahnya ilmu kita hari ini luar biasa sekali. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bumikan Al-Quran mulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang Qurani dan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Baik, cukup sekian tema tausiah hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.